Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Dami dari kelas SI 104 di mata kuliah Manajemen Teknologi Sistem Informasi. Nah, ini saya akan menjelaskan materi dengan materi database, yaitu materi 5. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Apa itu database? Database adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga dapat diolah menjadi informasi yang disimpan pada media elektronik. Mengapa database penting? Database membantu kita menyimpan, mengakses, dan mengelola informasi dengan mudah. Ini seperti catatan besar yang membantu bisnis, aplikasi, dan bahkan situs web yang berjalan dengan lancar. Hampir semua aplikasi yang membutuhkan input-output pastinya butuh sistem database untuk menyimpan atau mengelola data. Nah, bayangkan saja jika tidak ada sistem database, apa yang terjadi? Mungkin saja kita akan kesusahan dalam mengelola informasi yang akurat. Nah, dengan adanya database, kita lebih mudah mengelola atau mengambil keputusan ketika data itu kita butuhkan, seperti itu. Oke, lanjut ke komponen utama database. Nah, komponen utama database itu ada 3. Yang pertama table, nah kemudian yang kedua yaitu baris atau row, kemudian yang ketiga kolom. Nah, untuk table ini seperti lemari dengan beberapa laci, di mana setiap laci memiliki informasi yang berbeda. Kemudian baris merupakan entry individu dalam tabel, seperti buku dalam laci. Jadi buku di dalamnya di dalam laci. Kemudian kolom menyimpan jenis informasi yang berbeda, misalnya judul, penulis, atau tahun terbit pada buku. Oke, kita lanjut untuk jenis-jenis database. Untuk jenis-jenis database itu ada 3 yang saya jelaskan di sini, yaitu rasional, kemudian NoSQL, dan grafik. Nah, rasional ini menggunakan tabel yang berhubungan satu sama lain. Kemudian NoSQL menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel untuk menyimpan data. Graph memanfaatkan grafik untuk menyimpan dan menghubungkan informasi. Nah, di gambar ini adalah seorang programmer. Nah, programmer ini sangat membutuhkan namanya database karena untuk mengelola suatu aplikasi. Terpentingnya lagi ketika aplikasi itu sudah menjadi besar atau perlunya suatu penyimpanan data, maka perlunya ada database, seperti itu. Misalnya aplikasi untuk manajemen sistem informasi rumah sakit. Nah, di sana kan pastinya kita butuh namanya database untuk menyimpan data-data penting, misalnya data pasien, kunjungan, kemudian riwayat penyakit, seperti itu. Nah, contoh penggunaan database atau implementasinya yaitu aplikasi perbankan, misalnya menyimpan informasi rekening dan transaksi. Kedua, sistem reservasi, biasanya yaitu di hotel ya misalnya, atau bisa juga restoran. Nah, ini untuk memastikan ketersediaan tempat dan waktu yang tepat. Kemudian ada namanya sosial media, mengelola informasi pengguna, postingan, dan interaksi. Nah, ini lebih lebih luas lagi. Nah, implementasi lainnya itu mungkin sistem manajemen penjualan, inventaris, kemudian sistem manajemen sumber daya manusia atau SDM. Sangat banyak sih untuk penggunaan database ini. Kemudian tantangan selanjutnya dalam database ini yaitu kebutuhan akan skalabilitas. Perlu mampu menangani jumlah data yang besar. Nah, ini juga. Jadi kalau misalnya datanya sudah besar, kita juga harus pintar juga mengelola datanya seperti apa. Misalnya penggunaan perangkat atau teknologi yang kita gunakan, seperti query yang kita gunakan nanti seperti apa, itu untuk mengurangi beban atau skalabilitasnya nanti seperti apa gitu. Nah, yang kedua
yaitu mengenai keamanan data. Nah, ini sangat penting di era zaman sekarang. Nah, keamanan data ini sangat penting, yaitu untuk melindungi informasi dari serangan dan ancaman yang mungkin terjadinya. Biasanya ini para programmer kadang tidak terlalu memperhatikan keamanan datanya. Padahal ini sangat krusial lah artinya, di mana data-data itu merupakan data-data penting dan rahasia. Nah, makanya penting untuk dilakukan keamanan data. Nah, keamanan data ini harus juga kita pelajari untuk menghindari kebocoran data ketika aplikasi itu sudah berjalan atau dipublikasikan seperti itu. Yang ketiga adalah konsistensi data, yaitu untuk menjaga agar informasi tetap konsisten dan akurat. Nah, ini yang tadi yang pertama yang saya jelaskan. Database ini sangat penting dan harus konsisten dan akurat, karena ketika kita ingin mengambil data atau informasi itu, datanya bisa akurat nantinya seperti itu. Oke, cukup untuk penjelasan dari materi 5, yaitu database saya. Untuk materi database sekian dan terima kasih. Apabila ada ucapan atau materi saya kurang dipahami, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.